Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 APTL. Di sini kami akan membahas tentang reinforcement. Uh, Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Febiana Nur Alifa, saya sendiri Muhammad Aditya Ramadan, dan yang terakhir Febriana Lestari. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian. Menurut Usman, resonans adalah segala bentuk respon, apakah bersifat verbal ataupun non-verbal, yang merupakan modifikasi dari tingkah laku guru atau pendidik ataupun pelatih terhadap tingkah laku siswa yang bertujuan untuk memberikan informasi melalui umpan balik atau feedback bagi si penerima atas perbuatannya sebagai suatu tindakan dorongan ataupun koreksi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana Lestari. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari reinforcement. Tujuan reinforcement menurut Supardi itu yang pertama adalah meningkatkan perhatian siswa terhadap proses pembelajaran yang sedang berlangsung dan materi yang sedang dibahas. Yang kedua ada meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Dan yang terakhir, meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran dan mengarahkan kepada perilaku yang produktif. Sedangkan menurut Rusman, tujuan reinforcement itu ada 5. Yang pertama ada meningkatkan perhatian siswa terhadap kegiatan pembelajaran. Yang kedua ada merangsang dan meningkatkan motivasi belajar. Yang ketiga ada meningkatkan kegiatan belajar dan membina tingkah laku siswa yang produktif. Yang keempat ada menumbuhkan rasa percaya diri kepada siswa. Yang kelima ada membiasakan kelas kondusif penuh dengan penghargaan. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis reinforcement. Jadi, reinforcement ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu reinforcement positif dan reinforcement negatif. Reinforcement positif atau penguatan positif adalah suatu rangsangan yang diberikan untuk memperkuat kemungkinan munculnya suatu perilaku yang baik, sehingga respon menjadi meningkat karena diikuti dengan stimulus yang mendukung. Rangsangan yang diberikan untuk penguatan positif ini dapat berupa seperti makanan, minuman, dan kenyamanan fisikal. Selain itu, ada beberapa hal lain seperti uang, persahabatan, cinta, pujian, penghargaan, perhatian, dan kesuksesan karir juga dapat digunakan sebagai rangsangan reinforcement positif. Terdapat dua tipe reinforcement positif, yaitu penguatan primer dan penguatan sekunder. Jadi penguatan primer ini merupakan penguatan secara alami yang tidak memerlukan pembelajaran untuk menghasilkan efek menyenangkan. Misalnya seorang secara alami dapat menentukan makanan kesukaan, sehingga ketika stimulus yang diberikan berupa makanan, orang tersebut akan memberikan respon yang positif. Kemudian penguatan primer ini merupakan penguatan yang diperoleh dari hasil pembelajaran, yaitu berupa pengalaman. Misalnya seorang anak mendapat pujian atau hadiah setelah menolong orang lain, sehingga ia kelak akan suka menolong orang lain juga. Selanjutnya ada penguatan negatif. Di sini merupakan suatu perilaku positif karena hilangnya rangsangan yang merugikan atau tidak menyenangkan. Jadi dua tipe kondisi reinforcement negatif ini yaitu escape conditioning. Yang pertama, escape conditioning ini merupakan penguatan perilaku karena adanya suatu kejadian yang menghasilkan efek negatif. Beberapa stimulus atau kejadian yang dihentikan atau dihilangkan akan meningkatkan kekuatan respons. Jadi escape conditioning ini adalah bentuk penguatan negatif karena suatu yang negatif itu dihilangkan. Sebagai contoh, misalkan seorang anak yang dikurung di dalam kamar selama 1 jam akan menangis jadi-jadinya. Kemudian orang tua yang tidak tega membiarkannya keluar dari kamarnya. Dalam hal ini akan terjadi penguatan negatif di mana anak-anak tersebut akan terbiasa melakukan menangis ketika dikurung di dalam kamar. Kemudian ada penghindaran atau avoidance conditioning, yaitu respon untuk mencegah sesuatu yang tidak menyenangkan atau melakukan pencegahan. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febiana Nur Alipa. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Yang berikutnya itu ada cara penggunaan reinforcement. Jadi cara yang tepat dalam penggunaan reinforcement harus menjadi bahan pertimbangan dan rujukan bagi guru. Adapun cara penggunaan reinforcement perlu diperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama itu ada reinforcement pada pribadi. Reinforcement sendiri harus jelas ditunjukkan kepada siswa tertentu. Oleh karena itu, pandangan guru harus tegas dan diarahkan kepada anak yang memperoleh penguatan. Dan juga penguatan sendiri harus jelas ditunjukkan kepada siapa dan usahakan untuk menyebut namanya serta memandang kepadanya. Berikutnya itu ada reinforcement kepada kelompok. Penguatan dapat juga diberikan kepada kelompok siswa. Misalnya, jika suatu tugas telah dilaksanakan dengan baik oleh satu kelas, guru dapat mengizinkan kelas tersebut untuk bermain basket yang memang menjadi kegemaran mereka. Berikutnya lagi yaitu ada reinforcement yang tidak penuh. Sering didapat jawaban yang diberikan anak atas pertanyaan kepada guru sedikit mengandung kebenaran. Untuk itu, reinforcement sendiri yang digunakan tentu reinforcement yang tidak penuh. Yang terakhir yaitu ada variasi reinforcement. Untuk memenuhi ketidakbersamaan guru dan dapat menggunakannya secara bervariasi. Penggunaan penguatan itu tentu saja dapat menjadi bahan tertawaan anak-anak. Bahkan anak-anak ikut serta memberikan penguatan apabila teman lain menjawabnya dengan benar. Baik, slide selanjutnya lagi itu ada kesimpulan. Reinforcement merupakan keterampilan dasar penguatan adalah segala bentuk untuk respon yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi siswa atas perbuatan atau responnya yang diberikan sebagai suatu dorongan atau koreksi. Jenis reinforcement sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu reinforcement positif dan reinforcement negatif. Reinforcement positif adalah suatu rangsangan yang dapat diberikan untuk memperkuat kemungkinan yang muncul suatu perilaku yang baik mendukung. Sedangkan reinforcement negatif adalah tingkatan frekuensi suatu perilaku positif karena hilangnya rangsangan yang merugikan atau tidak menyenangkan. Baik, tadi itulah presentasi dari kelompok kami. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.